Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Merilai Maksima Suji dari kelas 11 IPA 4. Di sini saya akan menjelaskan sebuah materi yang berjudul minyak bumi. Asal muasal minyak bumi. Minyak bumi, gas alam, dan batu bara berasal dari pelapukan sisa-sisa makhluk hidup, sehingga disebut bahan bakar fosil. Proses pembentukannya memerlukan waktu yang sangat lama, sehingga termasuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Minyak bumi sering disebut dengan emas cair karena nilainya yang sangat tinggi dalam peradaban modern, pertanian, industri, transportasi, dan sistem-sistem komunikasi yang sangat bergantung pada bahan bakar ini, sehingga berpengaruh pada seluruh kegiatan kehidupan suatu bangsa. Ada 3 macam teori yang menjelaskan proses terbentuknya minyak dan gas bumi, yaitu yang pertama adalah teori biogenetik atau teori organik. Menurut teori biogenetik atau organik disebutkan bahwa minyak bumi dan gas alam terbentuk dari beraneka ragam binatang dan tumbuh-tumbuhan yang mati dan tertimbun di bawah endapan lumpur. Endapan lumpur ini kemudian dihanyutkan oleh arus sungai menuju laut, akhirnya mengendap di dasar lautan dan tertutup lumpur dalam jangka waktu yang lama, ribuan dan bahkan jutaan tahun. Akibat pengaruh waktu, temperatur tinggi, dan tekanan lapisan batuan di atasnya, maka binatang serta tumbuhan yang mati tersebut berubah menjadi bintik-bintik dan gelembung minyak atau gas. Teori yang kedua adalah teori anorganik. Menurut teori anorganik disebutkan bahwa minyak bumi dan gas alam terbentuk akibat aktivitas bakteri. Unsur-unsur oksigen, belerang, dan nitrogen dari zat-zat organik yang terkubur akibat adanya aktivitas bakteri berubah menjadi zat seperti minyak yang berisi hidrokarbon. Dan materi yang ketiga adalah teori duplex. Teori duplex merupakan perpaduan dari teori biogenetik dan teori anorganik. Teori duplex yang banyak diterima oleh kalangan luas menjelaskan bahwa minyak dan gas bumi berasal dari berbagai jenis organisme laut, baik hewani atau nabati. Diperkirakan minyak bumi berasal dari materi hewan dan gas bumi berasal dari materi nabati. Komposisi minyak bumi terdiri atas yang pertama adalah hidrokarbon. Hidrokarbon presentasinya adalah 90-99%. Kandungan senyawanya terdiri dari alifatik, jenuh, aromatik, dan sikloalkana. Yang kedua adalah belerang. Presentasi belerang adalah 0,7-7%. Kandungan senyawanya terdiri dari tioalkana dan alkanatiol. Yang ketiga ialah nitrogen dengan presentasi 0,01 sampai 0,9%. Kandungan senyawanya adalah pirol atau C4H5N. Yang selanjutnya adalah oksigen, presentasinya 0,01 sampai 0,4%. Kandungan senyawanya adalah asam karboksilat. Dan yang terakhir adalah organologam. Presentasinya adalah sangat kecil, sehingga kandungan senyawanya terdiri dari logam nikel. Materi yang selanjutnya yaitu tentang penambangan minyak bumi. Bagaimana proses penambangan minyak bumi? Secara garis besar, proses penambangan minyak bumi dimulai dalam penggalian sumur, memisahkan minyak, gas, dan air, lalu mengekspornya dalam bentuk minyak mentah atau diolah menjadi bahan bakar siap pakai. Daerah-daerah penghasil minyak bumi di Indonesia diantaranya adalah Pulau Sumatera atau Aceh, Tanjung Pura, Sumatera Utara, Sungai Pakning atau Dumai ada di Riau, serta Pelaju, Sungai Gerong, dan Muara Enim yang berada di Sumatera Selatan. Lalu, bagaimana dengan pengolahan minyak bumi? Pengolahan minyak bumi adalah proses pengolahan minyak bumi menjadi produk-produk bermanfaat melalui pemecahan atau pemisahan minyak dengan cara pemanasan, sehingga dihasilkan fraksi atau jenis bentukannya minyak bumi.
Beberapa fraksi minyak bumi adalah fraksi berbentuk gas, cair, dan padat. Selain itu, pengolahan minyak bumi dilakukan dengan kilang minyak yang melalui dua tahap pengolahan. Tahap pertama yaitu adalah tahap primary processing, dilakukan dengan cara diinstilasi bertingkat, dan pengolahan tahap kedua adalah secondary processing, dilakukan dengan berbagai cara. Di sini saya memberikan bagaimana cara pengolahan minyak bumi. Yang pertama itu ada gas, ada nafta atau petroleum ether, ada bensin, ada minyak tanah atau kerosin, diesel, pelumas atau oli, parafilin atau lilin, dan aspal atau residu. Seri selanjutnya adalah fraksi minyak bumi dan manfaatnya. Fraksi minyak bumi yang pertama adalah gas. Jumlah atomnya 1-4, titik didihnya min 160-30. Kegunaannya bahan bakar LPG, sumber hidrogen, bahan baku sintesis senyawa organik. Yang kedua adalah petroleum ether. Jumlah atomnya 5-6, titik didihnya 30-90. Kegunaannya pelarut. Selanjutnya ada bensin atau gasolin. Jumlah atomnya 5-12, titik didihnya 7-140. Kegunaannya adalah bahan bakar kendaraan, yaitu ada lagi nafta atau bensin berat. Jumlah atom 6-12, titik didih 140-80. Kegunaannya adalah bahan kimia, pembuatan plastik, karet sintesis, deterjen, obat, cat, serat sintesis, dan kosmetik atau zat adiktif bensin. Selanjutnya adalah minyak tanah atau kerosin. Jumlah atomnya adalah 9-14, sedangkan titik didihnya adalah 180-250. Kegunaannya adalah rumah tangga. Selanjutnya ada aftur. Jumlah atomnya tidak diketahui. Titik didihnya juga. Kegunaannya adalah bahan bakar mesin pesawat terbang. Dan selanjutnya adalah solar dan minyak diesel. Jumlah atomnya 12-18, titik didihnya 270-350. Kegunaannya adalah bahan bakar diesel atau industri. Selanjutnya ada pelumas atau oli. Jumlah atomnya 18-22, titik didihnya 350 ke atas. Kegunaannya adalah pelumas. Dua terakhir ialah parafilin atau lilin ataupun malam. Jumlah atomnya 20-30, titik didihnya 350 ke atas. Kegunaannya lilin, batik, korek api, pelapis kertas, bungkus, semir, dan sepatu. Semir sepatu. Selanjutnya yang terakhir adalah aspal. Jumlah atomnya 25 ke atas, titik didihnya 350 ke atas. Kegunaannya adalah pengaspalan jalan, atap bangunan, lapisan anti korosi, pengendap suara pada lantai. Setelah kita membahas tentang fraksi, di sini kita akan membahas tentang bensin. Apa sih yang disebut dengan bensin? Bensin adalah cairan campuran yang berasal dari minyak bumi dan sebagian besar tersusun dari hidrokarbon serta digunakan sebagai bahan bakar dalam mesin pembakaran dalam. A. Penentu kualitas bensin. Kualitas bensin dapat ditentukan berdasarkan bilangan oktan. Bilangan oktan merupakan angka yang menunjukkan persentase senyawa isooktana 2,2,4 trimetil pentana dalam bensin. Bilangan oktan 100, maka artinya bensin memiliki isooktana murni dalam sifat pembakarannya. Tadi bilangan oktana disebutkan dalam penentu kualitas bensin. Di sini kita akan membahas apa sih yang disebut dengan bilangan oktana. Bilangan oktana adalah bilangan atau angka yang menunjukkan seberapa besar tekanan yang bisa diberikan sebelum bensin terbakar secara spontan. Di dalam mesin, campuran udara dan bensin ditahan oleh piston sampai dengan volume yang sangat kecil dan kemudian dibakar oleh percikan api yang dihasilkan bumi. Gambar berikutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis bensin, angka oktan, dan artinya. Yang pertama ada premium.
angka oktannya adalah 88. Artinya, jumlah ketukan setara dengan campuran 88% isooktana dan 12% N-heptana. Yang kedua ada pertalite, angka oktannya 90. Artinya, jumlah ketukan setara dengan campuran 90% isooktana dan 10% N-heptana. Yang tiga, pertamax, angka oktannya adalah 92. Artinya, jumlah ketukan setara dengan campuran 92 isooktana dengan 8% N-heptana. Yang terakhir adalah jenis bensin dengan angka oktan tertinggi yaitu pertamax 95. Artinya jumlah ketukan setara dengan campuran 95% isooktana dan 5% N-heptana. Materi yang terakhir adalah zat adiktif ramah lingkungan. Di antaranya ada MTBE, adalah singkatan dari metil tersier butil ether. MTBE tidak mengandung timbal seperti TEL, tetapi MTBE memiliki potensi mencemari lingkungan karena mikroorganisme sulit menguraikannya. Dan yang terakhir adalah etanol. Etanol ini memiliki keunggulan dibandingkan dengan TL dan MTBE sebab etanol tidak mengandung timbal dan bisa diuraikan oleh organisme sehingga tidak mencemari udara atau lingkungan sekitar. Di samping itu, etanol bisa didapat dari hasil fermentasi tumbuh-tumbuhan sehingga di alam ketersediaannya cukup melimpah dan juga dapat dibudidayakan. Sekian penjelasan dari saya. Maaf bila ada kata-kata yang sangat sulit diartikan ataupun tidak dipahami. Semoga sangat bermanfaat penjelasan dari saya ini. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye guys.